Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nas'alullah ta'ala ayataqabbala minna salatana wa salih amalina. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Fi al-asbu' al-madhi أخذنا أو قرأنا باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. Ya, ini pada pekan yang lalu. Ya, mendoakan mayit setelah dikuburkan, duduk di kuburnya sejenak, mendoakannya, memintakan ampun baginya dan membacakan baginya. Wal hadhihi lailah sanaqra al-bab al-jadid, bab as-sadaqati minal mayyiti wad du'a ilahu. Bab sedekah atas nama si mayit dan mendoakan si mayit. Karirna babus sadaqati anil mayyiti wad du'a ilahu. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Al-ayah al-ashirah min suratil Hasyr. Ya. Ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr, Allah berfirman, walladzina, dan orang-orang yang ja'u, datang, min ba'dihim, setelah mereka, ya, yaitu para tabi'in maksudnya, setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Yaqulun, mereka berdoa, berkata, di sini maksudnya berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Bil iman, jadi kata kuncinya bil iman. Kalau orang kafir no way, ya, nggak ada jalan. Seperti yang tadi malam disampaikan oleh Syekh itu kan, ya, yang menyebabkan menjadikan kita masuk surga itu syaratnya, ya, kullu ummati, umat Muhammad, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, illa, kecuali siapa? Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa itu yang enggan enggak mau masuk surga dari kalangan umatku? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani, yang melanggar perintahku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, berarti dia telah enggan, tidak mau masuk surga. Ya.
Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan mengapa beliau membuka Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dalam beberapa bab dibuka dengan ayat. Salah satunya pada bab ini babus shadaqah 'anil mayyit wa du'a ilahu. Ini kitab hadis tapi kenapa dibuka dengan ayat? Masih ingat jawabannya? Ya, agar ayat menjadi panduan ya kita memahami hadis. Hadis tidak bisa dipahami sendiri, dia tidak boleh keluar dari panduan Al-Quran, koridornya, arahan Al-Quran. Ya. Jadi dari sini, kalau doa sudah jelas. Al-Quran yang menyebutkan para tabi'in mendoakan diri mereka sendiri dan juga mendoakan para sahabat. Karena sama-sama beriman. Ya. Wadah insyaAllah. Taib, naqra al-hadis al-awwal. Maji'tu bil jawal asyan ma fi batariyah fi syahad al-an. Sedang dicas jadi tidak bisa saya tampilkan, saya tidak membawa HP. Karirna ba'da qiraati wa an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat. Ya. Nasitun nadharah. Uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha min ajrin in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin, ibu para kaum mukminin, radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi SAW, inna sesungguhnya ummi, ibuku, uftulitat nafsuha, ay jurihat bisur'ah atau kharajat bisur'ah, wal muradu matat faj'atan, bahwa ibuku meninggal mendadak. Matat, meninggal, faj'ah, mendadak. Sekarang banyak orang meninggal mendadak, nggak sempat tobat, nggak sempat bayar hutang. Ada riwayat menyebutkan hendaknya kita sering berdoa meminta kepada Allah berlindung diri dari meninggal mendadak. Mautil fuj'ah namanya ya, meninggal mendadak. Nggak sempat siap kan, gimana wasiat kalau meninggal mendadak? Nggak sempat urusan hutang-hutangnya dibayar, nggak sempat merapikan hal-halnya yang perlu dirapikan. Kalau sakit kan kadang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk siap-siap. Ya, umpamanya mau menikahkan anaknya dulu masih bisa, termasuk bagian siap-siap. Tapi kalau meninggal mendadak, semuanya kaget. Apa namanya? Mautul fuj'ah, meninggal fuj'ah atau faj'ah. Ya, meninggal mendadak. Di sini makna uftulitat nafsuha ay kharajat bisur'ah, keluar dengan cepat, maksudnya meninggal. Matat faj'atan, meninggal seketika, mendadak. Nah, tadi kita perlu berlindung diri dari meninggal mendadak. Bikin orang kaget semua kan juga kalau meninggal mendadak. Oh, tadi masih main sama saya, tadi masih sehat, tiba-tiba meninggal. Temannya kaget, keluarganya kaget. Ya mungkin ada hak-hak atau kewajiban orang yang belum dia bayarkan, tunaikan. Ya. Jadi kalau kita ada keluarga sakit, itu kita tidak perlu mengeluh. Ya, barangkali itu cara Allah agar kita mempersiapkan diri. Anak-anaknya juga yang jauh-jauh bisa datang kan, mendoakan, merawat. Ya, kalau meninggal mendadak,
Waduh, anaknya kuliah di Mesir, kuliah di Amerika, pesawatnya sudah ada, sudah habis penerbangan hari itu, baru besok ada. Tambah penerbangan lagi, baru besoknya lagi sampai. Nggak mungkin ditunggu kan? Hanya meninggal hari ini, jam segini nih, bis Isya. Ya, di sana di Saudi beda 4 jam, Mesir kurang lebih 4 jam juga. Berarti sekarang jam berapa? Sekarang jam 7. Berarti di sana jam kurang 4, berarti jam 3 kan? Jam 3 sore, siang. Penerbangan terakhir ke Indonesia jam 2. Nggak mungkin ngejar kan? Pertama dia harus cari tiket. Kalaupun ada pesawat jam 3, berita ada telepon langsung berangkat pulang. Cari tiket, ngurus visanya kan, harus izin baliknya nanti, visa khuruj wa audah, pulang dan kembali. Nggak bisa, kantor jam 3 tutup. Berarti harus besok berangkat. Ini hari apa nih? Al-Yom Al-Isnin, Ghadan Sulasa, Sulasa, Selasa berangkat, baru nyampe lagi Selasa malam aja nyampe nya. Ya kan berapa jam? 8-9 jam. Ya, dan jam 3 jam 6. Berarti kan nyampe nya besoknya. Itu baru sampai Jakarta, rumahnya Madura. Sepekan lagi. Dari Jakarta nyampe pagi-pagi, pesawat pertama jam 5 sampai setengah 7 di Surabaya, masih ke Sumeneb dulu sampai zuhur di Sumeneb. Nunggu kapal lagi ke sepekan. Iya, kalau pesawatnya ada, lapangan terbangnya ada. Ya, ya artinya kadang. Jadi kalau Allah beri ujian itu jangan berpikir negatif. Ya, ini untuk kita semua. Ya, kalau ada kesulitan-kesulitan itu barangkali itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Anak-anaknya yang jauh bisa pulang dulu. Jadi kalau nanti kuliah di luar negeri atau di kota jauh, kalau orang tua sudah minta pulang, ya sakit, terus kondisinya sakit dan sebagainya, orang tua sudah minta pulang, ongkos ada sudah, izin ke kampusnya pulang. Kita tidak tahu umur, ya kan? Oh saya masih sibuk, ini skripsi belum selesai, ini. Kalau orang tua sudah minta pulang itu, jangan, kalau bisa malah jangan nunggu diminta. Kalau sudah memberi isyarat, saya nggak ada yang ngerawat ini di rumah, nggak nyuruh pulang, tapi sudah cerita, yang intinya meminta kita pulang kan? Di rumah nih nggak ada orang, nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngerawat. Ibu sudah sakit ini, nggak nyuruh pulang kan? Tapi intinya kan apa? Kalau bisa kan pulang. Ya, nah ini dalam riwayat lain diingatkan kita juga berdoa untuk kita keluarga lah ya, dan teman-teman semuanya agar tidak meninggal mendadak. Na'udzubillah min mautil fuj'ah. Ya, berlindung kepada Allah dari meninggal mendadak. Nah ini kata orang tadi, inna ummi uftulitat nafsuha, ay kharajat bisur'ah, keluar apa? Ruhnya, nyawanya dengan cepat, ay matat faj'ah, meninggal mendadak. Wa uraha, dan saya menduganya, saya berkeyakinan, lau takallamat, kalau dia sempat berwasiat, sempat berbicara, ini sampai seperti itu, tidak sempat berwasiat, tidak sempat berbicara karena meninggal mendadak. Lau takallamat, kalau dia sempat berbicara, tasaddaqat, dia akan bersedekah. Ya, ibunya ini punya harta, punya apa? Cuma karena meninggal mendadak, nggak sempat berwasiat, nggak sempat berpesan. Oh ini tolong sedekahkan buat pesantren, buat masjid, buat apa, buat panti, sebagainya. Ya. Maka kata putranya tadi, kalau dia sempat berbicara, saya punya keyakinan ibu saya akan bersedekah. Maka orang tadi bertanya kepada Rasulullah, fahallaha min ajrin, apakah dia akan mendapatkan pahala intasaddaqtu anha, kalau saya bersedekah atas namanya, atas nama ibunya tadi.
mewakili ibunya. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih apa maksudnya? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan biasanya sahabatnya sama. Ya di Bukhari Aisyah, ya di Muslim Aisyah. Ya. Baik. Nah, coba kita baca dulu syarahnya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Masyru'iyatus shadaqah 'anil mayyit. Disyariatkannya hadis ini pada tingkat sahih yang tertinggi kan, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim sepakat, itu pada tingkat hadis sahih yang paling tinggi. Dari sini kata beliau, pensyarah menyimpulkan disyariatkan bersedekah atas nama mayit, wa annahu yanfa'u bidzalik, dan ini memberikan manfaat untuk si mayit. Wala yunafi hadza, hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, ya, qaulahu ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia telah usahakan. Kenapa? Li'annal ayata fil kuffar. Ya, ayat ini kata beliau berbicara tentang orang-orang kafir. Wal insan, kata insan manusia itu umum. Urida bihil khas, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah yang khusus. Ini alasan pertama, mengapa bersedekah atas nama orang tua atau yang sudah meninggal itu bisa bermanfaat. Alasan pertama kata pensyarah, firman Allah Ta'ala di sini lebih fokusnya kepada orang kafir. Ya. Ayat ini ya umum, tapi yang dimaksud adalah orang kafir. Ini alasan pertama. Yang kedua, laisa lahu illa ma sa'a adlan. Seseorang tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang ia kerjakan. Adlan itu secara prinsip keadilan. Yang bekerja itu yang dapat pahala, kan? Yang rajin dia dapat nilai bagus. Yang bekerja dapat upah. Itu adlan. Hukum asalnya seperti itu. Secara adil seperti itu. Wa amma fadlan, adapun karunia Allah, keutamaan dari Allah, fallahu a'zam wa akram. Allah sangat agung dan sangat maha dermawan. Ya'fu 'anis sayyiati. Allah maha berkehendak memaafkan kesalahan dan dosa. Wa yudha'iful hasanata, melipat gandakan kebaikan. Wa yuthibul mu'mina bima yad'u lahul mu'minuna, dan membalas orang mukmin ya dengan apa yang orang mukmin lainnya doakan untuknya. Tadi doa tabi'in mendoakan para sahabat. Wa yatasaddaqu anhu al-aqrabun, juga ketika para kerabat bersedekah atas nama si mayit tadi, ya ini keutamaan dari Allah. Mungkin ya, memungkinkan. Secara teorinya ya tentu tidak dapat kecuali apa yang ia usahakan, tapi memungkinkan dari segi keutamaan. Kalau Allah berkehendak mungkin, betul kan? Walamma kanal walidu, ketika orang tua itu mutasabbiban, menjadi sebab wujudal walad, adanya anak. Kalau nggak ada orang tua, ada nggak? Mus mungkin. Nggak mungkin. Blessing work together between your father and your mother, ya kan? Karena ada bapak dan ibu, adalah anak. Oke? Nah, maka kata disebut, anak itu ada karena sebab orang tua. Kana ka'annahu min amalihi, maka ketika anak itu beramal untuk orang tuanya, seolah juga bersumber dari orang tuanya. Fayuthabu bi'amali bifi'lihi, maka orang tua juga mendapatkan pahala dari perbuatan anaknya. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na, pengertian ini diperkuat atau
memperkuat pengertian ini, pemahaman ini, ma warada anhu, ada hadis lain yang kita sering hafal dari Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, jika anak cucu Adam meninggal, in qata'a amaluhu illa min salas, terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal. Pertama apa? Sedekah jariyah, wakaf. Orangnya meninggal tapi sedekahnya terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena terus dimanfaatkan. Kalau ini kan masih amal, dia masih hidup, dia wakaf. Bangun masjid, bikin sumur, orang memanfaatkan terus. Walaupun dia meninggal, pahalanya terus mengalir. Bahkan disebut sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Itu kan juga perbuatan dia ketika dia masih hidup. Ya. Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat digunakan oleh murid-muridnya. Au waladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh mendoakannya. Nah, anak soleh berasal dari orang tuanya. Sedekah jariyah dari anak-anaknya mengalir juga untuk orang tuanya. Nah, ini tentu ya, anak itu jadi baik karena juga didikan orang tuanya. Ya. Tentu kalau ada pandangan tidak perlu atau tidak bisa masalah sampainya, ini perbedaan pendapat dari kedua ulama. Tapi ini hadisnya sangat jelas, Bukhari Muslim. Pertanyaannya jelas kan? Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Boleh, kata Nabi. Iya, silakan. Ya. Baik. Satu lagi hadis terakhir di lembab ini, hanya ada 2 hadis. Karrirna ba'da qiraati. Wa an Abi Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Sakhr. Sakhara. Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi. Ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan Sokher. Sokher apa Sokher? Bukan, ini kan singkatan. Bahasa Maduranya Sokher dulu. Kalau musuhan, nggak teguran, ya tidak bertegur. Nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Lebih dari 3 hari tidak boleh saling tidak menegur. Wa khairuhuma, yang paling baik di antara 2 orang yang tidak saling bertegur tadi, siapa yang memulai mengucapkan salam. Berarti sudah mulai menegur. Jangan kadang gengsi-gengsian kan, siapa saya harus ngalah, negur duluan dia anak kecil. Kan gengsinya, turunkan sedikit gengsinya. Wadah? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslimun. Tadi sudah ya dibacakan hadisnya? Ya. Saya cuma mau tanya i'rabnya faslus sadis. Ya, illa min thalathin sadaqatin. Apa i'rabnya sadaqatin? Ma i'rabu sadaqatin? Kecuali terputus amal anak Adam kecuali dari 3 hal. Illa min thalathin. Yang pertama apa? Sadaqatin. Kenapa dibaca sadaqatin? Ma i'rabu sadaqatin? Faslul rabi' man fi muskilah. Kalau ada yang mau jawab dari kelas 4 juga ya juz. Sa'id boleh. Faslul tsalits atau takhassus. Ma i'rabu sadaqatin? Illa min thalathin nuqtatain titik 2 sadaqatin. Badal. Kesimpulannya apa? Thubutu wusuli thawabi ilal mayyit bihadhil umur. Ditetapkan dalam hadis ini sampainya pahala kepada mayit dalam 3 hal ini, al-salasah. Li'annahu kana al-mutasabbib laha, karena dialah yang menjadi penyebabnya. Mengalir terus walaupun sudah meninggal karena sumur itu dia yang bikin.
Masjid itu dia yang bangun. Ya, jadi tetap ada sebab dari pelakunya tersebut. Fakana ka'annahu la yazalu yuzawiluha, maka seolah-olah orang tadi walaupun sudah meninggal seperti masih melakukannya. Al-thani, al-amru tsani, yang kedua bisa disimpulkan dari hadis ini, al-hasu ala amalil khairid daim ba'dal wafat. Kita dianjurkan melakukan perbuatan yang berkelanjutan pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Ya tadi. Jadi jangan berorientasi hanya dunia. Selesai makan yang enak, baju yang hebat, yang bagus, mahal, yang tidak bisa mengalir setelah meninggal. Coba sudah meninggal, dibawa enggak? Kalau orang Cina dipakaikan jasnya, di petinya dipakaikan, ya kan? Kita nggak bawa. Nah, itu boleh, tapi jangan lupa yang kita akan bekal. Jadikan bekal kita untuk setelah wafat. Jadi apa dianjurkan apa di sini? Wakaf ya. Sedekah jariah itu wakaf. Dia lepaskan miliknya untuk Allah. Wakaf kan? Diberhentikan. Wakaf kan berhenti. Berhentikan nih. Tanah ini saya serahkan kepada Allah. Berhenti. Sudah bukan milik saya. Milik Allah. Untuk digunakan manfaatnya untuk umat. Wadah. Jadi kita kembalikan kepada pemilik aslinya kan? Semua milik Allah. Kita dititipi, tapi kita kembalikan lagi yang ke pemilik aslinya. Yang ketiga terakhir, bayanu faslil ilmi. Di sini ada penjelasan tentang dalam hadis ini keutamaan ilmu wa nashrihi, dan menyebarkan ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu. Kalau ya yang kita ajarkan itu diamalkan, yang mengamalkan orang itu tapi taunya dari kita kan? Jadi ketika dia mengamalkan, kita juga dapat. Walaupun kita sudah meninggal, murid kita mengamalkan dari yang kita ajarkan. Nah, makanya jangan males. Kakak kelas, kalau adik kelas yang baru nanti, atau yang sekarang nih, masih ada yang mungkin masih belum standar bacaan Qur'annya. Diajarin, diajarkan, dibimbing. Siapa tahu, kita nggak tahu. Nah, dia dari Ambon dulu, pesantren kakak kelas saya. Waktu di pesantren biasa saja. Tetapi setelah tamat dari pesantren, dia kuliah kemana? Dari Ambon di timur, kuliah ke Aceh. Dari ujung timur ke ujung barat kuliahnya. Selesai S1 dari IAIN Aceh, S2 di IAIN Jogja. Padahal waktu pesantrennya nggak kelihatan, biasa saja. Kemudian S3-nya ke Montreal. Di mana Montreal? Di Kanada. Jadi dari Ambon ke Aceh, dari Aceh ke Jogja, Jogja ke Kanada. Satu waktu saya ada urusan ijazah ke Kemenag Jakarta Pusat, di pusat ya, Kemenag Pusat, ketemu di depan lift. Kayaknya kenal. Lama nggak pernah ketemu sejak dia tamat. Ya, jadi jangan dianggap remeh kita mengajarkan. Mungkin 1-2 yang kita ajarkan kemudian mengubah orang bermanfaat, itu insyaallah jadi bekal kita. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.